Sobat belajar di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, kembali lagi dengan kakak Farid, yang hari ini kita akan bahas seputar UTBK, sobat belajar. Nah, kira-kira materi UTBK-nya apa ya? Oke, kita coba lihat nih. Nah, sobat belajar tahu gak sih bahwa Indonesia itu banyak banget jumlah gunung apinya, sobat belajar ya. Yang mana nih, dari peta ini sobat belajar bisa lihat nih bahwa ini nih ya sobat belajar ya, di barisan sini nih yang warna kuning yang menonjol, kemudian juga di sebelah selatan Jawa, di Bali Nusa Tenggara, kemudian di Sulawesi dan di Maluku dan Papua. Ini ada daerah-daerah yang menonjol ini kalau di peta. Nah, kira-kira ini apa ya sobat belajar? Bener banget, ini adalah gunung, lebih tepatnya gunung api sobat belajar. Nah, jadi Indonesia tuh punya banyak banget gunung api. Nah, kenapa ya? Tapi ya, Indonesia kok bisa punya banyak gunung api, sementara beberapa negara misalnya tidak punya sama sekali. Nah, salah satu penyebab dari Indonesia punya banyak gunung api itu adalah antara lain, ini dia sobat belajar. Karena Indonesia terletak di Ring of Fire atau cincin gunung api dunia. Nah, Ring of Fire sendiri itu apa sih? Ring of Fire itu adalah daerah antara Samudra Pasifik ya. Jadi nama lain dari Ring of Fire itu sendiri adalah Ring of Fire of Pacific Rim atau cincin gunung api Pasifik. Yang mana memang lokasinya itu dia mengelilingi dari Samudra Pasifik sobat belajar. Gitu ya. Karena posisinya mengelilingi inilah disebut sebagai cincin gitu. Nah, daerah ini adalah daerah pertemuan antara lempeng-lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, kemudian juga ada lempeng Amerika, ada juga lempeng Indo-Australia, itu saling bertemu sobat belajar. Nah, karena proses dari saling bertemunya lempeng inilah yang menyebabkan terjadinya proses gunung api. Lebih tepatnya prosesnya seperti ini sobat belajar. Jadi ada dua lempeng tektonik ya di bumi. Yang pertama kita sebutnya sebagai oceanic crust atau lempeng samudra. Nah, yang kedua kita sebut sebagai lempeng benua atau continental crust ya. Nah, yang mana karakteristik dari dua lempeng ini berbeda sobat belajar. Nah, lempeng samudra itu memiliki massa jenis yang lebih berat sehingga ketika bertuburkan dengan lempeng benua, maka lempeng samudra akan menujam ke bawah sobat belajar. Nah, karena menujam ke bawah nanti akan terjadi melting di sini atau pelelehan dari kerak samudra ini. Kemudian karena hasil lelehan ini memiliki massa jenis yang berbeda, kemudian tertekan oleh tekanan yang tinggi, akibatnya dia mencoba masuk ke retakan-retakan yang ada di kerak bumi sobat belajar. Nah, retakan-retakan yang sampai ke permukaan inilah yang akhirnya membentuk sebuah gunung api sobat belajar. Itulah sebabnya kenapa Indonesia banyak gunung api. Karena memang Indonesia adalah tempat daerah pertemuan antara lempeng samudra dan juga lempeng benua. Seperti itu sobat belajar. Nah, sekarang kita coba bahas yuk tentang UTBK seputar dengan vulkanisme. Nah, maka dari itu sobat belajar jangan kemana-mana ya. Tetap di Ayo Belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Merbangnya. Oke sobat belajar, tadi kita sudah sempat bahas di awal ya tentang kenapa ya di Indonesia tuh banyak banget gunung api. Nah, hari ini kita bakal banyak bahas banget tentang soal-soal UTBK yang berkaitan dengan vulkanisme atau tentang gunung api ya. Nah, kita langsung aja deh biar gak lama, kita coba bahas soal yang pertama, yaitu tentang magma nih sobat belajar ya, dan juga bentuk gunung. Nah, kita lihat dulu nih sobat belajar. Di sini ada magma yang cair ya. Jadi magmanya cair. Erupsinya akan membentuk gunung apa kira-kira? Nah, sobat belajar, ada yang bisa tebak gak kira-kira apa nih jawabannya?
Nah, kira-kira apa ya? Bener apa enggak nih? Oke, jadi kakak jelaskan dulu ya. Secara bentuk, sebenarnya gunung api secara umum itu ada 3 bentuk, sobat belajar. Yaitu adalah gunung api perisai, gunung api mar, dan gunung api strato. Nah, bentuknya seperti apa dan terbentuk dari apa? Ini seperti ini, sobat belajar ya. Jadi berdasarkan kekentalan lava, berdasarkan tekanan gas, berdasarkan kedalaman magma, itu nanti akan membentuk letusan-letusan yang berbeda, dan tentunya akan membentuk bentukan gunung api yang berbeda pula. Nah, untuk bentuk sendiri tadi seperti yang sudah kakak jelaskan bahwa ada 3 bentuk ya. Yang pertama yaitu tadi ada gunung perisai. Nah, perisai ini dia itu kekentalan lavanya itu cair gitu ya. Gunung api perisai juga biasa disebutnya gunung api Hawaiian gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini nih, yang ini sobat belajar, tipe Hawaii. Nah, kenapa disebut dengan tipe perisai? Karena ya sobat belajar, ketika ada erupsi dari magma di dalam permukaan bumi yang bersifat cair, ketika dia mencapai permukaan, maka dia akan turunnya itu cepat gitu ya sobat belajar ya. Dan pembekuannya itu relatif jadi landai gitu. Karena misalnya nih ya, misalnya di sini ada keluar lahar, kemudian dia langsung membekunya seperti ini sobat belajar gitu. Keluar lagi dari sini langsung turun ke bawah, langsung turun ke bawah cepat gitu. Karena kenapa? Karena tadi cair. Jadi ketika keluar langsung turun cepat, keluar langsung turun cepat. Nah, sehingga nanti bentuk gunungnya itu bentuk perisai sobat belajar. Jadi bentuknya landai. Kalau dilihat dari atas seperti perisai, bulat, kemudian agak cembung sedikit gitu. Nah, seperti itulah gunung api tipe perisai. Nah, kemudian yang kedua ada tipe mar sobat belajar. Nah, tipe mar ini adalah tipe dari bentuk gunung api yang memiliki kawah yang besar. Salah satu faktornya adalah karena ledakan dari tipe ini nih ya, itu besar. Contohnya misal Gunung Krakatau sobat belajar. Ini kalau kita lihat di sini yang inilah ya kurang lebih ya nih sobat belajar. Gitu ya, tipe Krakatau. Krakatau itu bahkan ledakannya sampai menurut cerita gitu ya, sampai memisahkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, jadi saking besarnya ledakan menghancurkan daratan sehingga membentuk kawah yang sangat besar, bahkan kawahnya itu sudah tertutup air laut gitu. Nah, tipenya itu tadi sobat belajar, mar. Ya, kalau kakak gambarkan tampak sampingnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada gunung, ini ada kawah besar. Nah, seperti ini. Inilah mar. Kali ini tadi perisai ya. Seperti itu. Jadi kawahnya dia besar karena tadi lavanya itu kental, kemudian kedalaman magmanya itu dangkal, kemudian juga tekanan gasnya sangat tinggi. Sehingga ketika tekanan gas tinggi, magmanya dangkal, kemudian lavanya kental gitu ya. Sehingga nanti ketika meledak itu sangat-sangat besar letakannya. Gitu ya. Bentuk erupsinya kalau dalam istilah vulkanisme itu disebutnya eksplosif atau letusan yang meledak gitu ya. Nah, karena letusannya meledak itulah sehingga membuat kawah yang besar. Mungkin kalau sebelum meledak bentuknya mungkin seperti ini sobat belajar. Tapi karena meledak gitu ya, meledak sangat dahsyat sampai merubah bentuk dari kawahnya jadi besar. Nah, seperti itu sobat belajar. Itu adalah tipe mar, oke? Nah, yang terakhir ada tipe strato. Tipe strato ini kakak kasih contoh dulu ya, yang mar itu misal tadi Krakatau. Kemudian ya, tipe strato ini tipe yang banyak dijumpai di Indonesia. Tipe strato itu bentuk gunung yang seperti apa? Tipe strato adalah bentuk gunung yang menyerupai kerucut
sobat belajar. Jadi bentuknya normal-normal aja sobat belajar. Jadi kalau kakak gambarkan ya kurang lebih seperti inilah ya. Kawahnya tidak besar seperti Mar, tidak juga pendek seperti perisai. Jadi biasa-biasa saja gitu ya, bentuknya kerucut. Nah itu adalah tipe strato gitu. Contohnya misalnya yang strato apa? Gunung Merapi misal gitu. Atau banyaklah gunung-gunung lain ya. Merbabu, bisa juga Gunung Salak, Gunung Pangrango gitu dan lain-lain gitu ya. Itu bentuknya adalah strato. Nah, kira-kira nih kita balik lagi ke pertanyaan. Kalau magmanya cair, berarti apa sobat belajar? Jawabannya adalah bener banget. Jawabannya adalah A atau gunung dengan tipe perisai. Mudah ya. Jadi kita kenali dulu bentuknya. Kalau kita udah kenal nih bentuknya, kita pahami kira-kira kenapa tuh gunung api tersebut tuh berbentuk seperti itu gitu ya. Oh ternyata karena lavanya cair. Oh ternyata karena letusannya tuh efusif gitu. Jadi letusannya bukan yang eksplosif, bukan yang ledakan besar, tetapi cuma keluar cairan lava kemudian mengalir gitu ya dan lain sebagainya. Makanya membentuk jadi perisai dan bentuk-bentuk gunung api lainnya. Seperti itu sobat belajar ya. Mudah ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Kita next ke yang berikutnya nih. Apabila letak dapur magma dekat dengan permukaan bumi, maka kemungkinan akan terjadi apa? Sebentar. Oke, ini ya. Jadi ada ada letak dapur magma yang dekat dengan permukaan bumi. Artinya dapur magmanya ini dangkal ya. Oke, yang pertama kita sudah ketahui bahwa dapur magmanya itu dangkal. Kemudian maka akan kemungkinan terjadi erupsi apa? Gitu ya. Nah, ini ada berbagai macam bentuk-bentuk erupsi. Nah, ini apa aja ya? Nah, yang pertama kita bahas dulu. Erupsi linear. Nah, linear itu adalah erupsi yang erupsinya itu dia itu jadi misalnya gini ya sobat belajar. Misalnya ada gunung api gitu ya. Nah, di dalamnya ini kan ada pipa gunung api gitu ya. Nah, ini kalau erupsi linear letusannya itu di satu titik, di satu garis ini. Gitu. Dan nanti karena dapur magmanya itu meluas ya. Contoh misalnya kayak gini deh, selatan Pulau Jawa. Selatan Pulau Jawa kan banyak tersusun dari gunung api ya. Di sini gunung api, di sini gunung api. Yang kalau kita lihat di bawahnya tuh sebenarnya sama gitu ya, dapur magmanya nyambung gitu sobat belajar. Nah, erupsi linear adalah erupsi yang bersifat linear sobat belajar seperti ini. Ini kan linear ya, dia garis. Atau di Sumatera gitu. Kalau di Sumatera linearnya dia di sini sobat belajar, di sebelah barat Sumatera. Ini erupsi linear gitu. Jadi dari dapur magma yang sama, kemudian terjadi erupsi dalam bentuk yang linear atau sebarisan gitu. Itu erupsi linear gitu ya. Paham ya sobat belajar ya. Nah, bedanya apa dengan erupsi areal? Nah, kalau erupsi areal, kalau tadi linear itu lurus ya, atau berbaris. Oke, kalau tadi linear itu lurus atau baris, kalau areal itu berarti dia erupsinya itu dalam satu kawasan terjadi di banyak titik. Artinya menyebar secara areal. Gitu, misalkan katakanlah ada suatu areal gitu ya. Misalnya katakanlah ini sebuah pulau gitu. Nah, atau sebuah benua lah ya, sebuah benua. Kemudian gunung apinya ini tersebar, sobat belajar. Nah, karena tersebar, erupsinya itu akan mengalami penyebaran. Seperti itu. Nah, inilah tipe dari erupsi areal. Jadi cakupannya luas, besar, dan tidak membentuk garis linear. Jadi menyebar. Nah, itulah yang disebut dengan erupsi
areal. Jadi kalau areal itu tadi menyebar ya. Menyebar. Nah, kemudian yang berikutnya ada intrusi sil. Kalau intrusi sil itu adalah intrusi yang membeku di antara korok ya. Jadi ada istilahnya korok atau gang di dalam gunung api. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ya, ada gunung api, kemudian di sini ada diafragma gitu ya. Di sini ada istilahnya sil atau gang atau korok gitu ya. Nah, kalau intrusi sil berarti magmanya mengisi ke sini kemudian membeku. Gitu. Jadi sebuah batuan. Nah, batuannya itu biasanya kita sebutnya sebagai dike gitu ya. Jadi kalau batuan membeku di sil kita sebutnya dike. Dan biasanya proses pembekuannya itu terjadi lama. Karena proses kontraksi antara perbedaan suhu di sini ya. Kalau di sini lebih dingin, di sini panas, tapi lama-lama beku semua. Contohnya kalau sobat belajar bekuin air di dalam botol, pasti bekunya itu bukan dari tengah, tapi dari luarnya dulu, lama-lama beku ke tengah. Nah, proses pembekuan batuan di sil juga kayak gitu sobat belajar. Jadi ini udah pasti bukan ya, karena ini bukan jenis erupsi. Kemudian ada yang explosit atau eksplosif gitu ya. Jadi ini adalah tipe erupsi yang bersifat ledakan. Gitu. Jadi ledak gitu, meledak. Sangat besar. Misalnya contohnya Gunung Merapi juga bisa gitu ya melakukan ledakan eksplosif gitu. Bahkan ketika terjadi ledakan eksplosif, ledakannya itu bisa mencapai ketinggian 5 km, 5.000 meter dan lain-lain sobat belajar. Jadi sangat tinggi gitu ledakan yang dihasilkan dari letusan-letusan ini gitu ya sobat belajar ya. Jadi itulah makanya namanya eksplosif atau meledak. Nah, sementara yang terakhir itu ada erupsi efusif atau erupsinya itu yang bersifat leleran atau bahasanya itu apa ya? Jadi erupsinya itu ketika keluar itu hanya keluar sedikit gitu, nyemprot sedikit gak nyampe meledak, jadi hanya keluar sers terus lavanya itu mengalir gitu. Nah itu efusif sobat belajar. Jadi bukan yang tipe meledak dia. Jadi meleler keluar gitu ya. Istilahnya apa tuh? Meleler itu apa ya bahasa yang lebih baiknya? Erupsi efusif itu lelehan lah ya. Gitu. Jadi karena ada keluar sedikit gitu ya, kemudian dia menyebar seperti itu. Itu efusif tipenya. Gitu. Contohnya misalnya yang kayak tadi lah, yang kayak di tipe perisai itu kebanyakan erupsinya itu efusif bukan eksplosif. Karena kalau tadi yang eksplosif itu bakal membentuknya mar. Ya sobat belajar ya. Sementara kalau strato itu biasanya dibentuk oleh dua ini. Jadi kalau strato itu bentuk erupsinya adalah erupsi disebutnya itu erupsi campuran. Seperti itu. Jadi kadang-kadang dia meledak secara eksplosif, kadang-kadang cuma efusif. Jadi ya mut-mutan gunung apinya aja ya sobat belajar. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan. Apabila letak magmanya itu dekat dengan permukaan bumi, artinya dangkal gitu ya, makanya kemungkinan akan terjadi apa? Nah, bener banget. Akan kemungkinan terjadi ledakan eksplosif ya sobat belajar ya. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya sobat belajar ya. Jadi kita tinggal lihat kedalaman magmanya dan kita bisa kurang lebih bisa menganalisis erupsi yang tepat yang terjadi itu apa. Oke, berikutnya. Intrusi magma adalah magma yang menyusup ke lapisan batuan di atasnya. Sebab magma merupakan batuan yang terdapat di dalam kulit bumi yang terjadi dari berbagai mineral. Oke, kita coba pahami dulu nih maksud dari pernyataannya. Jadi ini yang pertama nih, ada intrusi magma. Magma yang dapat menyusup ke lapisan batuan di atasnya. Ini adalah betul ya sobat belajar. Jadi yang dimaksud dengan intrusi adalah magma yang mencoba keluar ke permukaan, tetapi tertahan oleh batuan di atasnya. Sehingga dia hanya bisa
menyusup ke lapisan-lapisannya aja nih, tapi nggak nyampe ke permukaan gitu. Nah itu dinamakan intrusi. Sementara kalau sudah mencapai ke permukaan maka namanya ekstrusi gitu ya. Jadi ada intrusi magma, ada ekstrusi magma. Nah ketika sudah ekstrusi magma maka namanya bukan magma lagi sobat belajar, namanya jadi lahar. Jadi beda ya antara magma dan lahar. Kalau magma itu dia masih di dalam perut bumi, kalau lahar sudah keluar. Paham ya? Jadi pernyataan pertama benar. Kita lihat pernyataan kedua. Magma merupakan batuan. Oh sudah jelas salah ya. Oke, magma bukanlah batuan. Magma itu cairan panas yang ada di dalam bumi. Gitu ya. Ketika magma ini membeku, barulah magma ini disebut sebagai batuan. Oke, batuan yang membeku di dalam itu disebutnya ya batuan beku dalam. Dan yang membeku adalah magma. Sementara kalau batuan beku luar, itu adalah yang membeku itu bukan magma, tetapi lahar. Seperti itu sobat belajar. Jadi magma bukanlah batuan. Gitu ya. Cukup dipahami ya. Jadi salah dan benar. Berarti jawabannya apa tuh? Kalau benar-benar berhubungan berarti A. Benar-benar tidak berhubungan B. Berarti kalau benar dan salah adalah betul banget. Jawabannya adalah C. Mudah ya. Oke. Udah mulai panas nih sobat belajar. Mesinnya sudah mulai menyala ya kayaknya ya. Kita semakin lama nanti semakin lebih intens nih analisisnya nih. Kita coba masuk nih ke pertanyaan berikutnya. Nah pertanyaannya kayak gini sobat belajar. Pada endapan lahar dingin sering ditemukan gas bumi. Gas bumi terbentuk berkaitan dengan keluarnya lava ke permukaan. Nah ini berkaitan dengan lahar ya. Dan juga gas bumi gitu. Lahar atau lava dan juga gas bumi. Oke sekarang kita coba pahami dulu gimana sih proses dari terbentuknya gas bumi. Nah jadi gas bumi itu adalah gas yang dihasilkan dari fosil sobat belajar. Atau makhluk-makhluk purba yang telah mati gitu ya. Kemudian mengalami proses tekanan dan temperatur, perubahan tekanan dan temperatur yang cukup tinggi sehingga bentuknya itu berubah. Nah, nanti ada yang jadi bentuk cair, ada juga jadi bentuk gas. Nah, yang bentuk cair inilah yang kita sebut sebagai minyak bumi. Sementara yang berbentuk gas inilah yang kita sebut sebagai gas bumi. Jadi gas bumi tuh nggak ada kaitannya sama sekali sobat belajar dengan lahar. Seperti itu ya. Karena gas bumi itu erat kaitannya dengan fosil. Seperti itu. Gitu ya sobat belajar ya. Nah kita lihat yang kedua. Gas bumi terbentuk berkaitan dengan lava. Ini berarti salah juga ya. Karena tadi gas bumi itu bukanlah hasil dari lahar ya. Gitu. Karena tadi gas bumi berasal dari makhluk fosil yang telah mati jutaan tahun yang lalu terus mengalami perubahan bentuk dan hilang gitu ya beberapa hidrokarbonnya sehingga lama-lama berubah bentuk. Tadi bisa jadi minyak bumi, bisa juga jadi gas bumi kayak gitu. Jadi karena salah-salah berarti jawabannya adalah E sobat belajar. Oke mudah ya. Oke ini adalah pertanyaan nomor 4. Nah sobat belajar udah salah berapa nih? Ya semoga gak banyak ya salahnya ya. Karena kita masih punya banyak nih pertanyaan. Oke kita next. Nah kita coba lihat soal nomor 5. Intrusi magma akan menghasilkan bentukan-bentukan sebagai berikut. Kecuali. Nah sekarang kita supaya lebih jelas. Silakan sobat belajar lihat gambar ini nih. Jadi ini adalah gambar dari kurang lebih gambaran yang apa aja yang ada di dalam perut bumi ya. Jadi kita lihat di sini dari yang pertama gitu ya. Yang pertama ada batolit nih ya sobat belajar. Ini kita sebut sebagai batolit gitu ya, atau pipa utama tadi gitu ya. Nah kemudian ada juga lakolit, yaitu ada pecahan dari lavanya gitu ya. Ini sobat belajar.
Sorry. Nah, ini sobat belajar ya. Bisa dilihat di sini adalah lakolit. Gitu. Kemudian ada sil. Nah, sil itu yang ini sobat belajar ya, yang tadi. Ini juga bisa dikatakan sil. Gitu, dan lain sebagainya. Jadi sil itu lakolit, kemudian nanti dia akan membentuk sebuah, biasanya horizontal seperti ini ya. Nah, dia akan jadi sebuah sil. Gitu. Kemudian ada 4 itu diatrema. Diatrema itu adalah pipa utama dari kawah gunung api, sobat belajar. Jadi pipa yang langsung menuju ke kawah nih, yang nomor 8 nih, gitu ya. Nah, kemudian ada intrusi korok, gitu ya, di nomor 5 nih. Nah, kalau intrusi korok tadi, kalau korok itu berarti gang kecil, retakan, gitu ya. Kalau ini bedanya dengan sil dan lakolit. Kalau sil dan lakolit itu sama, retakan, cuma dia bentuknya besar. Jadi pipa, istilahnya pipa cabang lah ya. Jadi kalau ini pipa utama, diatrema, lakolit dan sil itu adalah cabang dari pipa gunung api. Sementara kalau intrusi korok atau gang itu adalah retakan, hanya pure retakan. Karena ada retakan, ada wilayah kosong, sementara tekanan gas dari bawah itu tinggi, magmanya mau tidak mau masuk ke retakan tersebut, kemudian membeku. Seperti itu. Itu biasanya di intrusi korok ini bakal banyak terjadi proses pembentukan batuan beku dalam. Nah, kemudian ada juga apolisa. Kalau apolisa itu cabang-cabang dari korok ya, sobat belajar. Kalau tadi sil itu adalah cabang-cabang dari lakolit. Kalau apolisa itu cabang-cabang dari intrusi korok. Nah, kemudian ada 7 pipa kawah gitu ya. Jadi dia pipa yang langsung mengarah kawah. 8 ada kawah utama. 9 ada kerucut gunung api nih ya, yang dia sama dapur magmanya cuma terpisah gunung apinya. Dan juga kawah samping nih sobat belajar. Jadi kawahnya bukan di puncak, di samping gitu. Contohnya misal kalau di Gunung Salak itu ada kawah Ratu. Kawah Ratu itu letaknya di lereng gitu, tapi dia kawah sobat belajar. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa intrusi artinya itu yang tadi ya sobat belajar. Dia berarti yang posisinya itu di dalam. Sementara kalau ekstrusi itu yang sudah keluar. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini kecuali ya. Berarti kita lihat batolit. Batolit itu intrusi ya. Tadi dia letaknya di dalam. Lakolit juga di dalam. Danau kawah. Nah, ini dia jawabannya sobat belajar. Kalau danau kawah ini berarti dia ekstrusi atau sudah di luar fenomenanya sobat belajar. Jadi bukan lagi di dalam. Kalau sil tadi, kalau dike ini adalah hasil dari sil. Seperti itu. Semoga paham ya, karena memang materi ini agak sulit. Tapi sobat belajar pasti bisa gitu ya, dengan sering berlatih soal-soal seperti ini nih, dan memahami tentang apa aja gitu ya, istilah-istilah dalam gunung api. Pasti bisa deh sobat belajar untuk memahami gitu ya, lebih paham tentang materi ini. Seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah C. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan ke-6. Bentukan gunung api di Indonesia umumnya strato. Nah, hal itu menunjukkan ada erupsi apa? Oke, tadi kita udah sempat bahas ya sobat belajar ya. Ada berbagai jenis erupsi ya. Ada erupsi areal yang tadi erupsinya itu menyebar, kemudian ada juga yang linier yang membentuk sebuah garis barisan, dan ada yang eksplosif yang meledak, kemudian ada efusif yang berupa leleran gitu ya, dan ya yang terakhir itu campuran. Kalau campuran ini berarti antara campuran eksplosif dan efusif. Nah, strato itu adalah gunung api yang biasanya terbentuk dari proses erupsi yang bersifat campuran sobat belajar. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah D. Mudah ya. Jadi kalau kita udah tahu konsepnya nih, tinggal kita analisis sedikit gitu ya, sehingga kita tahu. Misal kalau di sini kakak ganti bukan strato, misalnya yang ditanya adalah perisai. Oh, berarti kalau perisai apa tipe erupsinya? Oh, efusif.
Oh, semisal kalau yang ditanya adalah mar. Oh, kalau mar berarti apa? Oh, kalau mar ternyata eksplosif. Gitu, mudah ya. Jadi kalau kita paham konsepnya bakal mudah kita menjawab pertanyaan. Oke. Itu pertanyaan ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Oke, kita lihat nih pertanyaan ke-7 ada apa nih? Kita lihat ya, Gunung Krakatau merupakan contoh gunung Merapi yang memiliki letusan tipe peret. Sementara letusan gunung api tipe peret merupakan tipe letusan yang sifatnya merusak. Nah, apakah benar? Kita lihat ya, coba ke tabel yang berikut nih. Krakatau dan peret. Wah, kita lihat ya di sini ya. Ini di sini sudah ada jelas. Di sini ada Krakatau dan benar tipenya adalah peret, sobat belajar. Jadi untuk pernyataan pertama nih, Krakatau merupakan tipe peret adalah benar. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah letusan gunung apinya sifatnya sangat merusak. Itu juga benar, sobat belajar. Jadi bisa kita lihat ya bahwa tipe peret itu adalah tipe gunung api dengan tekanan gasnya yang itu sangat tinggi, sobat belajar. Magmanya itu biasanya bisa dangkal, bisa dalam. Gitu ya. Dan juga untuk kekentalan lavanya biasanya bisa kental dan juga encer. Gitu. Jadi kita bisa bayangin ya, ada gunung yang punya tekanan gas sangat tinggi sementara magmanya cair. Kita bisa bayangkan ketika meledak itu berarti lavanya gitu ya, karena dia cair dia bisa bercucuran kemana-mana, sobat belajar. Artinya dia sangat bersifat merusak. Ya gak, sobat belajar? Karena tadi ini kan sangat berbahaya ya bagi manusia. Dan juga karena misalnya kalau sifatnya lagi kental banget, otomatis juga ledakannya bisa besar. Sehingga batuan-batuan yang biasa kita sebutnya sebagai bom nih, batuan dari letusan gunung api itu juga bisa sampai ke pemukiman warga gitu ya. Dan tentunya sangat berbahaya gitu ya. Ada batu yang besar mental karena letusan gunung api terus menghancurkan rumah warga dan lain-lain gitu. Nah, itu sering terjadi di tipe-tipe peret karena tipe peret adalah gunung api dengan tipe letusan yang paling besar. Seperti itu, sobat belajar. Nah, jadi kalau kita lihat pertanyaan ini nih, yang pertama benar, kedua benar, dan dia berhubungan, maka jawabannya adalah A ya. Oke. Paham ya, sobat belajar ya? Oke, kalau sudah paham, kita coba next ke yang berikutnya nih. Beberapa tanda gunung api akan meletus. Oke, kita lihat. Tanda gunung api akan meletus ya. Jadi ciri-ciri gunung api meletus tuh banyak ya, sobat belajar ya. Bisa kita lihat secara ciri fisik, bisa juga dari tingkah laku makhluk hidup, misalnya dari hewan dan lain sebagainya. Kita coba cek satu-satu. Nah, ketika gunung api ingin meletus ya, tandanya apa aja sih? Yang pertama nih, temperatur sekitar kawah naik. Ini betul, sobat belajar. Tidak hanya temperatur sekitar kawah, sobat belajar, bahkan temperatur gunung itu bisa naik, sobat belajar. Gitu, karena magmanya aktif, kan magma itu panas ya. Kemudian panasnya ini merambat sampai ke permukaan. Gitu, makanya kalau sobat belajar misalnya tinggal di pegunungan atau sedang pergi ke gunung terus tiba-tiba merasa sangat panas banget nih, padahal matahari gak begitu terik. Nah, bisa jadi itu adalah tanda dari gunung yang ingin meletus gitu. Jadi sangat berbahaya ya kalau kita nggak tahu, makanya perlu banget nih kita tahu tentang ini. Terus yang kedua, kemudian sering terjadi gempa gunung api. Ini juga betul ya. Salah satu tandanya gunung api ingin meletus itu sering terjadi gempa, sobat belajar. Gitu, karena tadi ya, magma di bawah gunung api ini bergejolak sehingga yang atasnya juga ikut bergetar. Jadi kita kadang kalau dekat gunung api terus kita merasakan gempa, wah itu bahaya, sobat belajar. Bisa kemungkinan besar tanda-tanda gunung api ingin meletus. Seperti itu. Kita lihat yang ketiga. Gejala sumber air yang mengering. Ini juga betul. Nah, jadi ketika magmanya aktif kan tadi panas ya. Sumber air itu jadi kering, sobat belajar, karena menguap. Airnya menguap semua. Gitu, bahkan mata air pun bisa ikut menguap, jadi kering gitu. Nah, itu juga salah satu dari tanda gunung api akan meletus
Oke, dan yang terakhir terjadi banyak geyser. Nah, ini yang salah sobat belajar. Gitu ya. Terjadi banyak geyser itu bukan berarti gunung apinya akan meletus. Gitu. Misalnya contohnya ya. Geyser yang paling terkenal itu ada di Yellowstone di Amerika. Itu merupakan geyser dengan letusan yang tertinggi gitu ya. Yang mana letusannya itu mungkin terjadi setiap setengah jam atau mungkin sejam sekali atau beberapa jam sekali. Tapi bukan berarti karena terjadi sering gitu ya beberapa jam sekali gunung tersebut akan meletus. Oh enggak gitu ya, ternyata bukan. Jadi geyser itu tidak erat kaitannya dengan tanda-tanda gunung meletus. Jadi karena yang jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3, berarti apa tuh sobat belajar? Kalau 1, 2, 3 berarti A ya sobat belajar ya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, itu pertanyaan nomor 8. Nah, kita next lagi nih. Oke, ini dia nih. Nah, ini menarik nih sobat belajar nih. Ada tentang Gunung Mauna Kea. Gunung Mauna Kea ini ada di Hawaii ya. Gunung ini punya kembaran namanya Gunung Mauna Loa. Jadi ada Mauna Kea, ada Mauna Loa. Nah, Gunung Mauna Kea adalah gunung tertinggi dengan ketinggian 10.200 jika dihitung dari dasar laut. Sebab Gunung Mauna Kea membentuk gunung api tipe perisai yang memiliki dapur magma dangkal, kemudian magmanya sangat cair dan tekanannya rendah. Nah, kira-kira benar apa enggak sobat belajar? Sobat belajar kalau tahu ke gunung tertinggi, jawabannya apa sih? Pasti Everest ya. Benar, memang karena gunung tertinggi itu Everest kalau dihitung dari 0 mdpl. Nah, kalau dihitung dari 0 mdpl memang Everest tertinggi, ketinggiannya itu 8 ribuan sobat belajar. Tetapi kalau dihitung dari kaki gunungnya gitu ya, yang tertinggi adalah Mauna Kea sobat belajar. Karena Mauna Kea itu di daratan memang tingginya hanya 4.000, tapi di bawah laut itu totalnya mencapai 10.000 meter sobat belajar. Nah, inilah gunung yang tertinggi jika dihitung dari dasar laut. Seperti itu sobat belajar. Nah, sebab Mauna Kea membentuk gunung api tipe perisai. Betul, tipe perisai tapi tidak berhubungan. Jadi benar dan benar tetapi tidak berhubungan. Makanya jawabannya adalah B. Oke. Cukup mudah ya sobat belajar ya. Jadi itu Mauna Kea. Letaknya di Hawaii. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang gunung api Peret nih. Tadi kita udah banyak banget bahas ya tentang tipe gunung api. Dan sekarang kita coba lihat yang Peret. Peret merupakan gunung api yang sangat destruktif. Ya benar. Karena memiliki tingkat eksplosif yang sangat besar. Betul juga ini. Hal ini membuktikan bahwa gunung api tipe Peret memiliki apa nih? Kita lihat ya. Lavanya cair. Bisa ya. Tadi jadi kalau tipe Peret lavanya bisa cair, bisa kental. Oke, jadi yang satu betul. Tekanan gas sangat tinggi. Nah, ini juga betul ya, jelas. Tipe Peret itu terkenal tekanan gasnya itu yang paling tinggi di antara jenis-jenis gunung yang lain. Kemudian ketiga, dapur magmanya sangat dalam. Ini juga betul sobat belajar. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ini betul. Sementara 4 ini kurang tepat. Gitu ya. Karena yang benar adalah 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah A. Seperti itu. Mudah ya sobat belajar ya. Oke, itu tipe Peret. Kita lanjut ke 11 nih. Muncul Gunung Krakatau di perairan Selat Sunda mengakibatkan laut di sekitar gunung tersebut mengalami fenomena yang disebut jadi di Selat Sunda karena ada Gunung Krakatau, lautnya itu jadi berkurang luasannya ya, karena tadi ada timbul gunung api di antara selat tersebut. Nah, fenomena itu disebut sebagai apa sih? Jadi ada 3 ya sobat belajar ya. Ada transgresi, ada ingresi, dan ada regresi. Bedanya apa? Transgresi adalah laut
yang meluas, entah karena daratannya yang berkurang ataupun karena air lautnya yang bertambah gitu. Contohnya misalnya kayak gini sobat belajar. Dulu zaman Pleistosen gitu ya, sekitar 1 juta tahun yang lalu, itu kita kenal dengan istilah pernah terjadi Ice Age gitu ya, atau zaman es, yang mana banyak terjadi pembekuan di sana. Laut banyak yang membeku. Akhirnya laut pada masa itu tergolong rendah. Nah, ketika Ice Age sudah berakhir, banyak laut yang mencair, permukaan air laut itu meningkat sobat belajar. Jadi kalau sobat belajar tahu ya, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu bersatu. Kenapa menjadi pulau yang terpisah? Karena itu tadi, ada permukaan laut naik sehingga daratan yang rendah tenggelam menjadi laut. Dan jadilah terpisah-pisah nih pulau ini. Padahal pulau ini dulu dalam satu pulau. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan transgresi. Gitu ya. Jadi laut Jawa di bagian utara itu adalah proses dari transgresi. Nah, kalau ingresi ini adalah proses di mana laut itu menjadi lebih tinggi karena daratannya itu jadi semakin rendah. Nah, kenapa kok daratan bisa jadi semakin rendah? Karena ada pertemuan lempeng yang saling bertubrukan. Biasanya adalah lempeng samudra dengan samudra. Karena lempeng samudra dengan samudra bertemu, otomatis dia akan menujam ke bawah dua-duanya. Lama-lama menujam, otomatis daratannya jadi semakin dalam. Sehingga lautnya jadi semakin rendah kelihatannya. Padahal lautnya nih, daratan lautnya nih yang semakin ke dalam. Gitu. Jadi fenomena ini itu disebutnya ingresi sobat belajar. Jadi fenomena palung ya. Ini kan terbentuknya palung akan mempengaruhi ingresi. Yang terakhir yaitu ada regresi. Nah, regresi itu adalah suatu fenomena di mana laut itu berkurang luasannya karena terbentuk sebuah daratan baru. Misalnya ya seperti contoh ini ya. Muncul Gunung Krakatau di Selat Sunda sehingga laut di Selat Sunda menjadi lebih sedikit. Nah, itulah yang kita sebut sebagai regresi. Gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 11 adalah E. Gitu, mudah ya. Nah, di sini kakak ada beberapa pertanyaan lagi. Sobat belajar bisa nih ya. Bisa di screenshot, bisa di foto. Silakan sobat belajar foto dulu. Kakak kasih waktu kurang lebih 5-10 detik. Silakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini silakan di save dulu. Kita lanjut. Nah, ini juga silakan sobat belajar save untuk sobat belajar bahas sendiri di rumah ya. Silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada pertanyaan lain. Sobat belajar silakan save atau screenshot pertanyaan ini. Silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang terakhir, silakan sobat belajar bisa save pertanyaan ini ya, baik di foto atau di screenshot. Kakak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke sobat belajar, mohon maaf ya, kakak nggak bisa membahas semua pertanyaan nih. Tapi beberapa pertanyaan tadi semoga sobat belajar bisa bahas sendiri dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari kakak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.